Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Sintia Nodera dari R10 Akuntansi akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Pengambilan Keputusan dan Para Pengambil Keputusan. Langsung saja ke materinya. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak pada masa depan. Selanjutnya, adapun motif dari ini yaitu motif kesadaran. Motif kesadaran adalah segala sesuatu yang mendorong untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Itulah yang dinamakan sebagai motif kesadaran. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari model proses. Yang pertama, model ekonomi, yang kedua model sosial, dan yang ketiga model kepuasan Simon. Yang pertama, model ekonomi mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia dan keputusan secara sempurna nasional, bahwa dalam sebuah organisasi ada konsisten berbagai motif dan tujuan. Model sosial kebalikannya dari model ekonomi, yaitu mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya tidak memiliki rasional dan bahwa keputusan dihitung pada berdasarkan tingkat interaksi sosial. Adapun model kepuasan Simon, ada model yang berguna untuk model yang lebih praktis dari kedua model tadi. Selanjutnya, ada yang dinamakan pengambilan keputusan organisasi, dibahas mengenai asumsi-asumsi keperilakuan berdasarkan pengambilan keputusan oleh seorang perusahaan atau yang diambil oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya, adapun pencari masalah. Pencari masalah ini elemen paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah akannya alternatif lain yang dikemukakan oleh Siebert dan Marx pada tahun 1963, bahwasanya mengembangkan suatu teori pencarian internasional untuk melengkapi konsep-konsep pengambilan keputusan, mereka menggunakan istilah pencarian masalah. Selanjutnya, adapun pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak melalui proses pembelajaran seperti yang dialami individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari para karyawan. Ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk suatu masalah organisasi, kemungkinan besar akan mengulang pendekatan yang sama. Selanjutnya, adapun fenomena pemikiran kelompok. Yang pertama, untuk menghindari atau mengoreksi pemikiran kelompok. Yang kedua, menugaskan anggota tim. Yang ketiga, memasukkan pakar-pakar eksternal. Yang keempat, membagi kelompok. Yang kelima, menghindari untuk menyatakan solusi preferensial. Selanjutnya, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Pengambilan keputusan lebih lanjut dipengaruhi oleh tingkat pengalaman. Tentunya, jika pengambilan keputusan dilakukan oleh pakar, maka menghasilkan yang keputusan lebih baik, sedangkan yang pendatang tidak tahu seluk-beluk dalam perusahaan sehingga dapat diartikan kurang baik dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, peran kognitif, peran pribadi dan gaya kognitif yang mengambil keputusan. Karena manusia membuat keputusan, maka banyak riset yang telah diserahkan sebagaimana perbedaan psikologis keputusan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Selanjutnya, ada yang dinamakan peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Peran ini untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi. Para akuntan semakin tertarik untuk memahami peran yang dimainkan oleh akuntansi dalam proses organisasi atau dalam sebuah perusahaan tadi. Baiklah, itulah